Shalom, selamat malam. Kita akan mulai ibadah. Kita akan berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ora wasikinarara masyakara masyakara. Ora pasikinarara masyakara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Amin. Silakan. Puji nama Tuhan. Mari kita satukan hati kembali. Kita mau berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kau baik. Kau ada di setiap musim dalam kehidupan kami. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena hanya satu kerinduan kami Tuhan, yaitu menyembah dan memuji-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Datang padamu, hal-hal mulia mawar syarul ku cinta. Kaulah Raja dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Kerinduanku datang menyembah, datang padamu. Allah mulia mawar syarul ku cinta. Kaulah Raja dan sahabat kami Tuhan, dan sahabatku, terindah, termanis
Biarlah kami menyembah-Mu Tuhan. Dalam Yesus, tak seorang pun seperti Kau. Mari sekali lagi pujikan dengan sungguh-sungguh, katakan ku sembah Kau Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu. Kina makasya, kina nakama namasyaka. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Sebab Kau Allah yang hidup, kami sembah. Ini kerinduan kami. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak kami sembah. Dalam nama-Mu. Haleluya. Mari sembah. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Kami menyembah.
Kau termanis Tuhan. Mari ambil waktu sejenak. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Mari sembah Tuhan. Engkau yang belikan kami Tuhan. Yesus Tuhan. Mari nikmati kebaikan Tuhan. Mari datang menyembah Yesus. Sebab Kau yang layak kami puji. Berpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, oh, ditinggikan
dalam Kau Tuhan. Mari sama-sama yang bersuka cita boleh katakan. Sorakan haleluya. 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 Berikan kemuliaan sekali lagi buat nama Tuhan. Haleluya. Kami bersuka cita Engkau Tuhan. Sebab namamu besar. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahannya besar. Tiada terkira. Aku tak dapat balas. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi katakan. Besarkan. Amin. Pujilah Dia. Kemurahannya besar. Tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar. Oh, bisa sama-sama lambaikan tangannya, come on, hey. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Bersuka cita Tuhan, besarkan nama Tuhan, haleluya. Tiada terkira, aku tak dapat balas betapa besar. Oh, besarkanlah. Mari sama-sama lambaikan tangan, come on. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang amin. Tuhan Tuhan yang menolong. Tuhan Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi katakan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong. Sukacita. Coba toleh kanan kirinya, lihat ada wajah sukacita enggak? Kalau masih merengut, kita coba ayo lebih semangat lagi bersukacita. Semuanya Tuhan Yesus sumber kekuatan bagi setiap kami, amin. Siap bersukacita lagi? Amin.
kasih tos satu sama yang lain, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya persilakan untuk duduk kembali.
untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kau yang ku sembah, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami mengucapkan syukur karena segala kebaikan selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Demikian juga malam hari ini Tuhan, kalau Engkau beri kesempatan kami untuk memuji-muji Engkau, untuk mengagungkan Engkau, sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah, sebab Engkau begitu baik buat kehidupan kami Tuhan. Sampai dengan hari ini kami boleh mengalami mujizat-mujizat setiap hari. Kami boleh mengalami segala kebaikan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami mengakui Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah puji-pujian kami berkenan di hadirat Engkau pada malam hari ini Tuhan. Biarlah puji-pujian dari kami Tuhan benar-benar merupakan dupa yang berbau harum di hadirat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah semuanya datangnya dari Engkau. Biarlah Tuhan apa yang kami sampaikan semua dari Engkau, bukan dari mulut hamba-Mu sendiri Tuhan. Oleh sebab itu urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Demikian juga kami yang ada semua di dalam gereja ini Tuhan juga urapi dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga kami tahu apa yang Kau maui pada malam hari ini untuk boleh kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam, selamat malam. Ya, luar biasa ya. Saudara, ini bukan hari libur, hari kerja. Ya, seharian kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Ya, apalagi mendung ya. Kalau yang jaraknya jauh, pinginnya tuh pulang, istirahat, tidur. Ya, tetapi saudara luar biasa. Ya, dalam keadaan yang letih, mungkin dalam keadaan capek, kita masih bisa untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ya, terima kasih CFI yang memberi kesempatan untuk kami boleh menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk jemaat di sini. Ya, terima kasih untuk Pak Pit, Pak F, Merdeka. Ya, saudara-saudara, kalau kita melihat keadaan zaman, ya, keadaan zaman, kalau kita lihat sehari-hari, kalau kita lihat di YouTube, kalau kita lihat di TV, saudara, keadaan tidak semakin membaik. Ya. Sebelumnya mungkin sebelum Pilpres, diharapkan lebih baik. Tapi kenyataannya saudara, ya di awal pemerintahan kita mendengar, ya begitu sesuatu yang rasanya tidak semakin membuat kita tentram, tidak semakin membuat kita damai. Ya, bagaimana saudara terjadi korupsi besar-besaran. Ya. Saudara, orang yang melakukan korupsi itu, ya, orang yang melakukan korupsi itu apakah gajinya di bawah standar saudara? Ya. Saudara, justru orang melakukan korupsi itu gajinya besar.
Ya, gajinya besar. Bukan di bawah UMR, saudara. Ya, gajinya besar. Kalau dulu miliar, sekarang nggak musimnya, saudara. Korupsi itu miliar. Apa, saudara? Triliun. Nggak musimnya, saudara. Dan ketika ketangkap, saudara, ketawa-ketawa di depan media. Nggak ada rasa, nggak ada, saudara. Jadi kebanggaan. Dari 360 triliun, wah kita sudah merasakan, besar sekali. Belum kita selesai, ada lagi pengoplosan. Ya, saudara, diperkirakan itu hampir 1.000 triliun kerugian negara. Wow. Sementara orang yang gajinya besar, dia melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Keuntungan diri sendiri yang diutamakan. Ya, kita melihat, waduh, gak jelas ini. Itu sementara orang yang gajinya besar. Sementara orang yang gajinya sedikit, saudara, juga melakukan kejahatan. Orang yang besar, saudara, ditangkap, ketawa-ketawa, saudara, di depan TV. Orang yang gajinya tidak besar, saudara, hanya untuk menyambung hidup, nyawa taruhannya. Saudara bayangkan, orang korupsi, ketawa-ketawa. Maling apa? Maling ayam, saudara. Mungkin dia jambret untuk apa? Kebutuhan hidup, saudara. Taruhannya nyawa. Gak ada. Sepertinya, saudara, perbedaannya begitu besar. Ya, begitu besar. Kejahatan semakin meningkat. Keadaan ekonomi yang tidak semakin baik membuat pikiran orang itu cepat. Ya, membuat pikiran orang itu cepat. Apa yang bisa dia manfaatkan. Tidak peduli itu melanggar hukum, tidak peduli itu merugikan orang lain. Saudara, mungkin orang yang ketangkap korupsi masih bisa ketawa. Tetapi orang yang tidak bisa makan, saudara, ya, kita lihat depresi, bunuh diri, melakukan hal-hal yang di luar nalar. Saudara, saya katakan tadi, dunia tidak semakin baik. Ya, tingkat kejahatan luar biasa. Kalau tingkat kejahatan di luar Tuhan itu tidak apa-apa. Tetapi banyak juga yang terjadi di gereja-gereja. Ya, orang yang kita lihat, itu hebat rohaninya. Ternyata banyak juga, saudara, yang melakukan kejahatan. Nah, saudara, melihat keadaan yang tidak baik, orang terdesak melakukan kejahatan. Ada kesempatan melakukan kejahatan. Kita mungkin diperhadapkan kepada persoalan-persoalan yang kita bisa melakukan itu. Melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Saudara, melihat keadaan yang demikian, tema kita pada malam hari ini adalah hidup perlu apa, saudara? Hikmat. Kenapa orang bisa melakukan kejahatan meskipun duitnya banyak? Kenapa orang bisa melakukan korupsi? Karena mereka tidak punya hikmat. Hikmat adalah sesuatu yang bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tidak. Sekarang itu antem kromo, saudara. Tidak peduli siapapun, antem kromo. Ya, sesuatu yang melanggar firman Tuhan dianggap biasa. Saudara, kalau kita berbicara tentang hikmat, saudara teringat siapa, saudara? Ya, Salomo. Saudara, ketika Salomo menjadi raja, ya, itu tanpa dipersiapkan. Ketika dia menjadi raja, umurnya masih sangat muda. Ya.
Kalau menjadi raja, ya atau menjadi apa misalkan wali kota atau bupati, kalau dipersiapkan itu enak saudara. Karena dia mengerti, oh habis ini A, habis ini B, habis ini C. Enak saudara. Tapi Salomo ketika dia dilantik menjadi raja tanpa persiapan sama sekali. Dan waktu itu masih muda, sangat muda. Anggap aja sangat muda itu mungkin umurnya 15-16 tahun. Saudara bisa membayangkan, belum pernah dilatih, belum ada persiapan, masih anak muda, ya masih pikirannya itu mungkin senang hanya main-main. Mungkin kalau sekarang itu saudara ngegame, tidak pernah mikir tentang tanggung jawab, ya tidak mikir tentang sesuatu yang besar, hanya main-main. Ya. Tapi saat itu saudara, ketika Raja Daud sudah tua dan hampir meninggal, ya, kakaknya Daud saudara di seberang sana ada pesta. Ya, pesta karena akan diangkat menjadi raja. Tetapi saudara Salomo tidak tahu. Ya, tidak tahu. Kemudian Nathan mengingatkan, Batseba mengingatkan. Dulu Daud pernah bilang bahwa pengganti Daud nanti adalah Salomo. Tetapi waktu itu Daud lupa saudara. Ketika dia diingatkan, sementara saudaranya sepertinya mau dilantik. Ya, akhirnya apa saudara? Salomo dilantik menjadi raja menggantikan Daud. Sangat muda. Belum berpengalaman. Tetapi dia dilantik menjadi raja. Sementara saudara, rakyat Israel begitu mengagung-agungkan Daud. Ya, Israel menjadi kerajaan yang besar. Ketika Daud menjadi raja, kemenangan terjadi di mana-mana. Ya. Nah, tapi Salomo dilantik menjadi raja yang belum pernah berpengalaman, yang tidak punya strategi perang, yang tidak pernah memerintah. Saudara, kalau saudara ya tiba-tiba ditunjuk menjadi pengganti pejabat, padahal saudara tidak pernah diajari, tidak pernah dilatih, ya. Kemudian dipaksa, ayo kamu yang menggantikan. Ya, apa yang saudara rasakan? Wow, aku mau, siap aku. Saudara, secara manusiawi pasti terjadi apa saudara? Ketakutan. Terjadi ketakutan, aduh aku ini tidak pernah. Aku tidak pernah melakukan apa-apa. Atau saudara-saudara mungkin ya di antara kita yang tidak pernah berdiri di atas panggung, yang tidak pernah menyampaikan firman, atau yang tidak pernah WL, tiba-tiba saudara ditunjuk menggantikan, ya pengkhotbah atau WL yang nggak bisa datang, tiba-tiba ditunjuk, bagaimana saudara? Bisa-bisa pingsan, ya pingsan karena tidak siap. Tetapi Salomo harus menggantikan Daud, harus menjadi raja. Saudara, kita bisa membayangkan ya betapa takutnya yang dihadapi Salomo. Wow, persoalan begitu banyak. Mungkin dia ada ketakutan. Dia diceritakan di Alkitab. Namanya manusia. Saudara, pasti pikirannya, waduh nanti begini, nanti begini, nanti begini. Jangan-jangan ya Israel itu diserbu oleh kerajaan lain. Jangan-jangan nanti aku dijadikan tawanan. Terlalu banyak pikiran yang negatif. Karena dia tidak pernah. Tapi saudara, Salomo dididik oleh Daud. Diajar oleh Daud untuk kenal siapa Allahnya.
siapa Allahnya. Jadi Daud tahu persis. Ya, jadi Salomo tahu persis bagaimana dia berserah kepada Tuhan. Bagaimana dia harus dekat dengan Tuhan. Bagaimana dia harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, pentingnya kalau kita intim dengan Tuhan. Segala persoalan boleh datang. Tapi saudara, kalau kita dekat pada Tuhan, ya pasti ada pertolongan dalam hidup kita. Coba kita baca. Saudara, dalam 1 Raja-Raja 3 ya. Sebentar. 1 Raja-Raja ya, 1 Raja-Raja 3 ayat 3. 1 Raja-Raja 3 ayat 3. Enggak ada slide-nya. 1 Raja-Raja 3 ayat 3. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Ya. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Saudara, sejak masa muda dia mengandalkan Tuhan, mengandalkan kasihnya. Saudara, sehingga saudara ketika orang dekat pada Tuhan, ketika orang mengandalkan Tuhan, ya, coba kita baca di dalam Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Ketika orang mengandalkan Tuhan, saudara, dikatakan demikian, damai sejahtera Allah, ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiran. Saudara, dalam dunia ini, ya, dunia ini juga menawarkan damai sejahtera. Saudara, kalau kita menerima berkat mungkin materi, ya, materi. Anggap aja kita dapat uang banyak. Ya. Apakah saudara sedih dapat uang banyak? Oh, aku sedih Pak, dapat. Misalkan saudara THR, ya. Saudara dapat THR, kemudian dia sedih. Waduh Pak, aku dapat THR Pak. Sebenarnya aku enggak mau terima Pak, enggak mau Pak. Tapi dapat THR, ya. Pasti saudara, pasti kita dapat THR bonus. Wow, yes. Saudara, senang. Saya pun senang. Tapi pertanyaannya, berapa lama damai sejahtera itu bisa bertahan? Ya. Berapa lama? Kalau uangnya habis, sudah mulai bertengkar lagi sama istrinya, sama suaminya. Iya, sudah nggak ada damai sejahtera. Saudara, jabatan. Wow, masih pejabat. Wah, anak buahnya suruh hormat. Mari Pak, selamat pagi Pak, dari jarak jauh. Selamat pagi Pak. Tapi berapa lama jabatan itu kita pegang, saudara? Kalau jabatan itu sudah berakhir, kita nggak dianggap. Ya. Mungkin secara fisik, wah kita ganteng gagah. Waduh, kalau jalan, cewek-cewek pada, waduh. Tapi berapa lama, saudara? Mungkin yang cantik juga, berapa lama dia bertahan
Di dunia ini gak ada yang bertahan lama, saudara. Tapi dikatakan tadi di Filipi, damai sejahtera Allah yang diberikan kepada kita jauh melampaui akal kita. Kalau damai sejahtera ada dalam kehidupan kita, saudara, mungkin kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Kita gak depresi. Ya, mungkin gak ada uang. Mungkin ekonomi kita lagi terpuruk. Kita nggak bertengkar dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Ya, karena apa? Damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Ada masalah apa, saudara? Kalau kita dekat dengan Tuhan, damai sejahtera itu masih ada dalam hidup kita. Mungkin kita makan nasi sama kerupuk, sama kecap. Tapi ketika ada damai sejahtera Allah, enak, kita bisa menikmati. Itu bisa diterima. Seperti Salomo. Dekat dengan Tuhan. Saudara, pengalaman dengan Tuhan dalam hidup kita itu penting. Mungkin kita menyaksikan kesaksian orang lain, bagaimana dia disembuhkan dari sakit, bagaimana dia diberkati. Tapi kalau hanya sekedar kita menyaksikan, masih kurang lengkap, saudara. Tapi kalau kita mengalami pribadi dengan Tuhan, itu penting. Ya, itu penting. Makanya saudara, ayo kita belajar. Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Allah. Dia mengajarkan itu kepada Salomo. Nah, di sini kita orang tua, ya. Kita punya anak. Apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita? Apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita? Mungkin materi, ya. Ya. Tapi seberapa materi itu kalau habis, kadang-kadang anak itu melawan orang tuanya. Tapi kalau mereka kita ajari kebenaran firman Tuhan, kita punya hikmat bagaimana mengajarkan firman Tuhan. Ketika kita tua, lanjut usia, saudara, enggak ditaruh di panti. Ya. Kenapa mereka ada di panti jompo? Pertanyaannya. Padahal saudara, kadang-kadang orang tua yang ada di panti jompo itu anaknya kaya-kaya, saudara. Tapi karena apa? Udah gak ada bertanda, merasa mampu, udah merasa butuh orang tua. Ya, Salomo sejak kecil diajarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam memerintah rakyat yang banyak dengan segala kesukaran. Tapi Salomo dekat kepada Tuhan. Nah, ketika dia mengandalkan Tuhan, saudara, Tuhan menawari Salomo pada suatu malam. Ya, Tuhan lewat mimpi, dia menawari Salomo. Salomo, apa yang kamu minta? Saudara, kalau kita ditanya Tuhan, tiba-tiba nanti malam kita bermimpi, Tuhan nawari kita. Misalnya, Pak F minta apa? Saudara, kalau saya juga ditawari, kamu minta, waduh, aku minta, pokoknya materi. Ya. Nggak tahu itu rumah yang besar, gaji yang banyak, prestasi yang berhasil. Ya, mungkin mobilnya 1, minta 5. Ya, saudara, manusia apa itu tidak, saudara? Ya sangat manusiawi, sangat manusiawi. Tetapi yang dikatakan Salomo, coba kita baca dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Ketika ditawari Tuhan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab
Siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Saudara, perkataan Salomo itu juga adalah curahan hatinya. Ya, curahan hatinya. Dikatakan siapa yang sanggup ya dengan umat yang begitu besar. Jadi dari sini kita bisa lihat sebenarnya Salomo itu dalam ketakutan. Tapi luar biasanya dia minta hikmat. Minta hikmat, bukan minta kekayaan yang besar, bukan minta dia punya jajan yang lebih luas. Ya, dia minta kekayaan yang banyak enggak, tapi satu hal yang dia tahu bahwa bagaimana memerintah ini dengan baik. Ya, maka dia minta hikmat dari Tuhan. Saudara, ini permintaan yang luar biasa, yang rasanya gak masuk akal. Ya, anak muda, anak yang biasanya belum punya tanggung jawab, tetapi dia bisa mengatakan, beri aku hikmat. Luar biasa, saudara. Di dalam zaman Salomo menjadi raja, Israel menjadi kerajaan yang damai sejahtera. Ya. Israel ditakuti oleh bangsa sekitarnya. Daerah kekuasaannya di mana-mana, saudara. Bahkan banyak orang yang berguru kepada Salomo. Kekayaannya luar biasa. Karena apa? Dia punya hikmat. Saudara, di dalam kita mengarungi hidup ini yang tidak semakin jelas, ya, yang tidak semakin baik. Seperti Salomo, dia minta roh hikmat dari Tuhan. Saudara, kita juga butuh roh hikmat itu. Butuh roh hikmat itu untuk menguatkan hidup kita agar tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi fokus di jalannya Tuhan. Sementara sekarang, saudara, godaan itu luar biasa. Ajaran-ajaran sesat begitu mudah kita dapat dan kita lihat. Ya. Kalau dulu medsos, ya, kalau dulu perkembangan teknologi tidak banyak, saudara, kita masih bisa mempertahankan diri. Tapi sekarang, saudara, begitu banyak ajaran sesat yang bisa kita lihat, yang bisa anak-anak kita lihat, yang bisa dengan mudah ditonton. Nah, saudara, kalau kita nggak ada hikmat, sangat berbahaya. Terutama orang tua yang punya anak-anak yang masih muda. Seperti anak-anak sekarang, mereka gampang terpengaruh. Mereka gampang ikut pengaruh-pengaruh yang luar biasa. Ya, oleh sebab itu, saudara, betapa pentingnya hikmat dalam hidup kita. Nah, mengapa perlu hikmat? Saudara, mengapa perlu hikmat? Ya, kita baca di dalam Amsal 4 ayat 8. Mengapa perlu hikmat? Salomo diberi hikmat sehingga menjadi raja yang berhasil. Junjunglah dia, maksudnya junjunglah hikmat. Maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Saudara, jika kita dalam hidup kita ada hikmat, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Ketika kita tahu bahwa yang baik harus kita lakukan, ya kita lakukan, saudara. Kita diperhadapkan pada pilihan, melakukan yang baik atau tidak. Kalau kita melakukan yang tidak baik, ya, maka hidup kita susah, hidup kita berat. Bayangkan, saudara, ya, kayak
korupsi-korupsi itu. Ya, mungkin secara materi dia punya, tetapi sebenarnya sudah nggak ada harganya. Ya, kalau kita melakukan kejahatan, saudara, kejahatan apa saja, sudah nggak ada harganya, saudara. Orang akan mencibir kita, orang akan menjauhi kita, orang akan tidak hormat dengan kita. Kalau kita punya jabatan, kemudian kita melakukan hal yang tidak berkenan, jabatan kita akan dicopot. Ya. Kalau kita punya segala sesuatu yang tidak berkenan, saudara, KPK siap menangkap kita. Polisi siap menangkap kita. Saudara, tergantung kita mau milih yang mana. Tetapi kalau kita junjung hikmat, kita selalu menjalankan kebenaran, kita tahu baik itu yang kita lakukan, maka kita akan dihormati, saudara. Kita akan dijunjung tinggi. Ya, bayangkan kalau dalam kehidupan kita, di sekitar masyarakat, kemudian kita berlaku jahat kepada tetangga kita. Kita berlaku tidak adil kepada tetangga kita. Kita berlaku curang kepada tetangga kita. Apa yang mereka lakukan, saudara? Kita enggak dianggap. Apalagi yang melakukan itu dalam tanda kutip orang Kristen. Wah, ya, enggak ada harganya di masyarakat, saudara. Ya, katanya orang Kristen tapi hidupnya kok begini. Dijauhi. Di dalam pekerjaan kita, di dalam komunitas kita, dijauhi. Tetapi kalau kita melakukan hikmat, artinya kita memperhatikan orang lain, memperhatikan teman-teman kita yang ada masalah, kita suka membantu, suka menolong, maka orang akan melihat, oh, Pak ini luar biasa. Kita dihargai, saudara. Ya. Coba kalau kita melakukan hal yang tidak berkenan, gak ada orang yang menghargai kita. Prestasi juga begitu. Ya, anak-anak muda yang bekerja, lakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Ya, prestasi akan mengikuti kita dan penghargaan akan diberikan kepada kita. Coba kalau kita kerja di awal, gak jujur. Ya, nota misalkan 100.000, ditulis 125.000. Ya, kita melakukan penipuan-penipuan. Selama belum ketahuan, masih tidak masalah. Tapi kalau ketahuan, saudara, buyar. Prestasi kita gak ada apa-apanya, saudara. Tapi kalau kita dengan hikmat melakukan kebenaran, saudara, kita akan ditawari sesuatu yang baik. Ya, oleh sebab itu, junjunglah hikmat itu. Gunakan dalam hidup kita. Kenapa kita perlu hikmat? Kita baca di dalam Amsal 4 ayat 10. Sebenarnya banyak ya. Kita ambil sedikit aja. Amsal 4 ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku. Ini Tuhan mengatakan. Supaya tahun hidupmu menjadi, artinya apa, saudara? Panjang umur. Bukan panjang umur yang sakit-sakitan, bukan panjang umur yang tidak bisa apa-apa, bukan panjang umur yang dipenjara, bukan panjang umur yang disisihkan, tetapi panjang umur yang penuh dengan damai sejahtera. Syaratnya, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita di dalam kita melangkahkan hidup ini. Firman itu harus kita baca dan kita renungkan. Jangan firman itu, Alkitab itu dibaca kalau tidak bisa apa? Tidur loh, sabar nih Pak. Ya, saya tuh heran Pak. Firman itu luar biasa Pak, mujizatnya Pak.
Loh, mujizatnya apa? Saya enggak bisa tidur, tapi kalau baca firman tidur saya, Pak. Heran, Pak. Tapi ya gitu, Pak. Cespleng, Pak. Baru 5 menit langsung ngamblas, Pak. Saudara, ada yang seperti itu? Tidak ada ya. Tidak ada. Saudara, dikatakan dengarlah dan terimalah perkataan. Siapapun yang menyampaikan kebenaran, kita harus belajar mendengarkan. Jangan kemudian siapa yang pengkhotbah? Oh, Pak Yohanes. Wah, gak teko aku, Pak. Wis aku pura-pura lihat aja, Pak. Wis, tapi aku gak konsentrasi, Pak. Ya. Saudara, setiap orang yang menyampaikan firman Tuhan itu adalah kebenaran yang membangun diri kita, yang membangun rohani kita. Mungkin kita, aduh apalagi pengkhotbahnya Pak, ngomongnya gagap. Jadi Tuhan. Waduh, tambah karo blas, Pak. Saudara, setiap perkataan firman Tuhan ketika itu disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Apapun yang kita dengarkan, mungkin kita dapat sedikit. Mungkin kita capek. Aduh, lelah, Pak. Agak kuat, ngantuk. Tetapi saudara, kalau kita konsentrasi, kita pasti dapat. Ya. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, mungkin dia nggak jelas, tapi kalau kita sungguh-sungguh, kita akan dapat. Janjinya adalah umur kita panjang, diberkati. Saudara, itu bukan saya, tapi firman Tuhan. Ya, ini nggak ada pilihan lain, saudara. Nggak ada pilihan lain. Firman Tuhan itu luar biasa. Ya, coba kalau kita baca buku-buku yang mungkin terkenal bestseller, bertanya berapa lama, saudara? Setahun, 2 tahun, habis itu enggak tahu. Tapi Alkitab sepanjang zaman. Ada masalah apa yang saudara alami? Baca, renungkan firman Tuhan. Ketika saudara mengalami masalah, dengarkan siapa yang menyampaikan kebenaran. Kadang-kadang firman Tuhan itu bukan hanya dari pemberita firman Tuhan. Kadang-kadang kita dengar suara-suara mungkin dari teman-teman kita. Saudara, saya pernah, ini saya merasa tertempelak sampai hari ini. Ya, firman Tuhan itu ya datangnya dari anak saya yang masih kecil-kecil. Anak saya masih kecil-kecil. Gampang, saudara. Waktu kita ya nyantai-nyantai. Kemudian anak saya bilang, Pi, ya, apa? Papi dulu. Kalau sakit gigi saudara, menakutkan. Ya. Kalau sakit gigi, gak ada yang berani dekat. Semua menjauh. Saudara, sementara saya melayani Tuhan. Tapi anak-anak saya mengatakan takut. Saudara, itu sampai sekarang masuk dalam hati saya. Ternyata saudara, ada kemarahan dari saya yang luar biasa. Ketika saya sakit gigi, makanya anak-anak saya tidak mau mendekat. Wis menjauh aja. Ya, gak mau dipeluk, menjauh saja. Nah saudara, datangnya dari siapa? Dari anak kecil. Kalau kita mendengarkan perkataan firman Tuhan, saudara, rasanya itu damai. Kita dipulihkan. Mungkin pasangan kita mengingatkan kita. Ya, pasangan kita mengingatkan kita. Jangan marah-marah gitu. Ya, jangan gondokan. Jangan suka tersinggung. Mungkin dengan bercanda. Saudara, itu firman Tuhan.
Untuk mengingatkan kita, teman-teman kita mungkin. Wah, Pak itu godoan dengan. Saudara, nadanya bercanda, tapi itu firman Tuhan. Daripada kita sakit hati, kemudian kanker. Ya, kalau ada yang mengingatkan pada kita, oh terima kasih. Itu firman Tuhan. Itu juga hikmat. Ya. Sederhana, saudara, sederhana. Tapi bagaimana kita menanggapi itu? Apa kita mau ditegur dengan keras? Hei, jangan begitu. Atau, Bu, ya yang beginilah. Jangan begitulah. Dinasehati dengan lembut. Atau mungkin kita perlu diteriaki untuk kita bisa merubah diri kita. Nah, saudara, yang lainnya apa? Mengapa kita perlu hikmat? Amsal 4 ayat 23, ini terkenal, saudara. Jagalah hatimu. Ya, kok firman ini tidak mengatakan demikian ya? Jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa? Kok sudah kita disuruh menjaga, tambahnya apa? Dengan segala kewaspadaan. Ya, saudara, kalau kita punya sesuatu yang berharga, misalkan berlian atau emas, ya, apakah saudara taruh biasa aja? Taruh sini aja. Apakah begitu, saudara? Akan kita simpan baik-baik, sudah dikunci, digembok mungkin, atau dilas, atau dimasukkan di bank. Karena apa? Barang berharga. Kalau kita punya barang yang tidak berharga, udah taruh aja ditinggal. Ya, tapi kalau punya barang berharga, kita simpan baik-baik, kita jaga baik-baik. Hati adalah sumber segalanya. Orang bisa baik kalau bisa menjaga hatinya. Makanya Tuhan mengatakan jagalah hatimu. Sudah suruh menjaga tapi dengan kewaspadaan. Jadi betapa pentingnya hati itu. Orang tidak bisa menipu kita. Mungkin dia kelihatannya saudara perkataannya manis. Tapi dari raut mukanya mungkin dia tidak marah, aku tidak marah, betul aku tidak marah. Tapi dari raut mukanya, saudara tidak bisa ditipu. Tapi sebenarnya saudara, kita juga banyak ditipu dengan hati. Ya, pura-pura baik padahal menikam dari belakang. Pura-pura pemuji tapi menjatuhkan. Saudara, mengapa kita perlu hikmat? Tuhan sudah katakan tadi, hikmat kalau kita gunakan dalam hidup kita akan dihormati orang lain. Kalau kita menggunakan hikmat dengan sebaik-baiknya, umur kita panjang. Bukan panjang untuk menderita, tapi benar-benar kita menikmati damai sejahtera. Kalau hikmat kita lakukan, saudara, hidup kita ini menjadi berbahagia karena kita bisa menjaga hati kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya bahwa hidup kita, ketika kita hidup, sangat butuh, perlu menggunakan hikmat. Biar hidup kita, saudara, mengalami damai sejahtera yang jauh melampaui akal. Bukan hanya damai sejahtera itu untuk kita terima, tetapi orang sekitar kita juga merasakan damai sejahtera itu. Orang sekitar kita melihat bahwa oh ini adalah pengikut Kristus. Bukan menjadi orang-orang yang dijauhi, yang buat masalah terus. Tetapi menjadi magnet buat orang lain. Untuk dia bisa melihat bahwa inilah hidup kita.
representasi ya, Yesus. Salomo menjadi raja yang luar biasa ketika dia minta hikmat. Kemudian Tuhan memberikan hikmat itu. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu sekalian minta hikmat datangnya dari Tuhan. Agar kita bisa bertindak bijaksana. Ya. Bukan hanya bijaksana tapi bijak sini menderita. Bukan hanya baik untuk orang lain, tapi bagaimana dengan orang terdekat kita. Orang terdekat kita jadi sangsak hidup kita. Sudah dimarahi, dimaki-maki, ya, disiksa, tapi untuk orang lain. Wow, baik. Kebalik, kalau kita bijaksana harus bijak sini, imbang. Itu hikmah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Kalau pada malam hari ini kami diingatkan bahwa dalam hidup ini perlu hikmat. Hikmat sendiri adalah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau ingatkan kami pada malam hari ini. Kalau kami berjalan menurut Engkau, Engkau janjikan hidup kami panjang umur, penuh dengan kebahagiaan. Tuhan, kami juga jadi berkat dimanapun kami berada. Kami boleh memberkati orang lain melalui tindakan kami, melalui perkataan kami, melalui apa yang kami lakukan. Sebab itu yang sudah Engkau ajarkan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menteraikan firman ini dalam hidup kami, sehingga bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.